Badan usaha adalah suatu organisasi atau entitas yang didirikan untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi, yang pertama adalah perusahaan perseorangan, yaitu badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Pemilik bertanggung jawab penuh atas semua risiko dan utang perusahaan. Contohnya yang di atas adalah dia itu mempunyai warung seperti itu ya. Jadi selanjutnya adalah yang kedua adalah persekutuan komanditer, yaitu merupakan bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana terdapat sekutu aktif yang mengelola perusahaan dan sekutu pasif yang hanya memberikan modal. Contohnya yang di atas adalah CV Jaya Abadi. Selanjutnya adalah perseroan terbatas atau disebut juga PT. Badan usaha yang memiliki pemisahan antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan. Pemiliknya adalah pemegang saham dan tanggung jawab terbatas pada modal yang disetor. Contohnya itu dan selanjutnya adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola secara bersama oleh anggotanya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial anggotanya. Selanjutnya adalah firma. Firma itu adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang menjalankan usaha bersama dengan nama bersama, dan semua anggota firma bertanggung jawab secara penuh terhadap utang perusahaan. Selanjutnya adalah badan usaha milik negara, yaitu BUMN. Perusahaan yang dimiliki oleh negara dan biasanya bergerak di sekitar sektor strategis. Contohnya adalah PT Pertamina dan PT Kereta Api Indonesia. Dan yang terakhir adalah badan usaha milik daerah atau disebut juga BUMD. Perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan beroperasi di wilayah tertentu untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Contohnya Bank DKI kan. Sebenarnya adalah perusahaan adalah salah satu jenis badan usaha yang fokus pada kegiatan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan badan usaha adalah istilah yang lebih jelas, yang lebih luas dan jelas, yang mencakup berbagai jenis organisasi yang menjalankan kegiatan ekonomi, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Di sini juga saya menjelaskan lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah institusi yang menyediakan layanan keuangan, termasuk pengelolaan uang, pinjaman, investasi, dan asuransi. Lembaga ini berperan penting dalam memfasilitasi aliran dana dalam perekonomian. Contoh lembaga keuangannya itu yang pertama adalah bank. Bank adalah institusi yang menerima pinjaman dan simpanan. Yang kedua adalah perusahaan pembiayaan, yaitu memberikan pinjaman untuk pembelian barang atau modal. Yang ketiga adalah asuransi. Asuransi adalah menyediakan perlindungan finansial terhadap risiko tertentu. Yang keempat adalah reksadana. Reksadana adalah mengelola dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan. Yang terakhir adalah pasar modal, adalah tempat di mana sekuritas saham obligasi diperdagangkan. Kelebihan lembaga keuangan ini adalah memfasilitasi pengumpulan dan penyaluran dana. Yang kedua adalah menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan. Dan yang terakhir, kelebihan dari lembaga keuangan ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi. Lembaga juga ada lembaga bukan keuangan. Lembaga bukan keuangan adalah
institusi yang tidak berfokus pada layanan keuangan tetapi beroperasi dalam sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya. Lembaga ini tidak terlibat langsung dalam pengelolaan uang atau transaksi keuangan. Contoh dari lembaga bukan keuangan ini yang pertama adalah yayasan. Yayasan adalah di mana organisasi nirlaba yang didirikan untuk tujuan sosial, pendidikan atau amal. Yang kedua adalah lembaga pendidikan yang disebut tadi. Contohnya sekolah, universitas, dan lembaga pelatihan yang menyediakan pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat atau LSM, di mana organisasi ini yang berfokus pada isu sosial, lingkungan atau kemanusiaan. Yang keempat adalah perusahaan manufaktur, yaitu memproduksi barang dan jasa tetapi tidak berfokus pada layanan keuangan. Yang terakhir adalah organisasi internasional seperti PBB, WHO yang beroperasi dalam bidang sosial, kesehatan, dan pembangunan. Kelebihan dari lembaga keuangan ini adalah yang pertama adalah berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi. Yang kedua adalah menyediakan layanan dan produk yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir dari kelebihan bukan keuangan ini adalah mendorong inovasi dan penelitian di berbagai bidang. Jadi badan usaha dan lembaga keuangan sangat berkaitan erat ya, di mana lembaga keuangan berfungsi sebagai penyedia sumber daya finansial yang efisien untuk operasional dan pertumbuhan badan usaha. Dengan dukungan dari lembaga keuangan, badan perusahaan dapat lebih mudah mengelola risiko, mendapatkan pembiayaan, dan mencapai tujuan bisnis mereka. Jadi kesimpulan dari materi yang saya berikan adalah badan usaha itu berkaitan juga dengan perusahaan, berkaitan juga dengan lembaga keuangan. Jadi saling berkaitan. Badan usaha juga memiliki banyak jenis juga, lembaga juga beda-beda ya. Jadi kesimpulan yang bisa diambil itu lembaga dan badan usaha, perusahaan sama-sama berkaitan. Terima kasih.